Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Wabil khusus kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman 71 dan 72. Selamat bersua kembali di materi pelajaran IPA terpadu pada semester ganjil tahun 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19. Dan tetap menjaga 5M 1D, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau interaksi, dan yang D adalah doa. Tetap semangat walau belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai materi lanjutan yang lalu, terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas pada bagian A dan terakhir ada uji kompetensi yang saya minta untuk mengerjakan di buku kalian langsung menggunakan pensil. Sekarang kita berlanjut ke materi selanjutnya pada halaman 31, yaitu B, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri, tanda-tanda. Kalian telah mengetahui bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan yang membedakan dengan benda tak hidup. Ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup antara lain bergerak, orang diingat ya, bergerak, bernapas, beradaptasi, peka terhadap rangsang, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, serta memiliki bahan genetik. Suatu benda tak hidup dapat memiliki beberapa ciri kehidupan. Meskipun demikian, suatu benda tidak dapat digolongkan sebagai makhluk hidup apabila tidak memiliki keseluruhan ciri-ciri kehidupan tersebut. Nah, untuk mengetahui salah satu ciri kehidupan yang dimiliki makhluk hidup, memang kalian harus mencoba mengamati, menganalisis ciri kehidupan pada hewan laut. Kalian kenal itu ada 3 ekor yang muncul di permukaan air secara periodik. Kalian kenal ikan apa itu? Ya, ikan lumba-lumba. Nah, setelah kalian menganalisis, ini hewan dikatakan sebagai makhluk hidup karena memiliki semua ciri kehidupan. Jadi seakan kalau kalian perhatikan gambar di samping yang tadi lumba-lumba secara cermat merupakan mamalia yang hidup di laut. Saat berenang, lumba-lumba kerap muncul ke permukaan air. Nah, mengapa lumba-lumba melakukan hal tersebut? Nah, ini. Jadi berdasarkan gambar ini kita melihat di sini ada, kita sambil diskusi terhadap teman-teman kalian, ya misalnya belajar di rumah secara kelompok atau sama orang tua kamu atau kakak kamu. Nah, ciri kehidupan apa yang dimiliki oleh lumba-lumba pada gambaran fenomena, ya?
tersebut. Nah, apakah ikan juga melakukan hal tersebut? Nah, ini kita disuruh mencari informasi dari berbagai sumber untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setelah itu kita tulis ya, bahasanya kita resume ya dari ini, nanti akan kalian simpulkan ya. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan hal tadi yang kita sampaikan, kalian mengetahui bahwa hewan memiliki salah satu ciri kehidupan, yaitu sama kita juga ya, yaitu bernapas. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri kehidupan yang lain. Apa saja ciri-cirinya kehidupan yang dimiliki oleh makhluk hidup? Ayo kita pelajari materi berikut di bawah ini. Tolong ya disimak ya, ini mudah tapi harus diingat terus. Yang pertama, bergerak. Nah, gerakan pada makhluk hidup yang mudah kamu amati, yaitu gerakan pada manusia dan sebagian besar hewan. Hal ini dikarenakan manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat menggunakan alat gerak. Contoh alat gerak yaitu tangan dan kaki pada manusia. Sementara itu, gerakan pada tumbuhan sangat lamban sehingga sulit untuk diamati oleh mata kita. Gerak pada tumbuhan bersifat pasif, jadi tumbuhan melakukan gerakan tanpa berpindah tempat. Contoh, gerak bunga matahari ke arah cahaya matahari dan gerak akan menuju bawah tanah untuk mencari air. Nah, yang kedua, tolong diingat lagi, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup mampu menerima dan menanggapi rangsang, yaitu yang diterima. Jadi kemampuan ini disebut namanya iritabilitas. Nah, rangsang dapat berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Rangsang dari luar tubuh dapat berupa rangsang yang bersifat fisika dan kimiawi. Sementara rangsang dari dalam tubuh dapat berupa rasa lapar dan haus. Manusia dan hewan memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Ada 5 alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Semua rangsang akan diterima oleh reseptor pada alat indera. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke sistem saraf pusat sehingga tubuh dapat menanggapi rangsang tersebut. Itu yang kedua ya, peka terhadap rangsang, tolong diingat. Yang ketiga, bernapas. Nah, semua tadi di awal sudah, kita juga bernapas. Ini ciri. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen O2 dari lingkungan untuk bernapas. Oksigen yang dihirup saat bernapas digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan tenaga atau energi. Energi tersebut digunakan untuk semua aktivitas kehidupan. Hasil pembakaran makanan tidak hanya menghasilkan energi, selain energi, pembakaran makanan juga menghasilkan uap air H2O dan karbon dioksida atau CO2. Kedua zat ini dikeluarkan makhluk hidup saat mengembuskan napas. Itu yang ketiga tadi, bernapas. Yang keempat, beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kemampuan ini berguna agar makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Nah, bentuk adaptasi terdiri atas 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, dalam garis bawah, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi yaitu daun berukuran lebar pada teratai dan perubahan warna kulit pada bunglon yang mengikuti warna lingkungannya. Itu yang beradaptasi. Yang kelima, memiliki bahan genetik.
Setiap makhluk hidup memiliki bahan genetik berupa asam nukleat yang terdiri dari atas DNA. Dan DNA dan RNA terangkat di dalam kromosom. Jadi bahan genetik berperan menyintesis protein dan menentukan sifat-sifat genetik setiap individu. Nah, keberadaan materi genetik ini memungkinkan makhluk hidup untuk memperbanyak diri. Itu yang beradaptasi ya. Yang memiliki genetik. Yang keenam, memerlukan makanan. Nah, semua nih udah pasti. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Makanan digunakan untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, menghasilkan tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas, dan untuk perkembangbiakan. Makhluk hidup memperoleh makanan dengan cara yang berbeda-beda. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sementara hewan dan manusia memperoleh makanan dengan cara memakan tumbuhan atau hewan. Tuh, makan ya, perlu makan. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa pada makhluk hidup merupakan sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Bahkan dapat mengganggu kesehatan tubuh apabila tidak dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut ekskresi. Alat ekskresi pada manusia dan beberapa jenis hewan yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Sementara itu, tumbuhan tidak memiliki saluran pembuangan khusus seperti manusia dan hewan. Zat sisa pada tumbuhan berupa karbon dioksida dan uap air. Tolong ingat, karbon dioksida dan uap air. Zat-zat tersebut dikeluarkan melalui stomata pada daun dan lentisel pada batang. Yang kedelapan, berkembang biak. Perkembangbiakan makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif ditandai oleh adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara itu, perkembangbiakan secara vegetatif hanya memerlukan satu individu. Itu perbedaannya. Yang kesembilan, terakhir, tumbuh dan berkembang. Manusia mengalami fase pertumbuhan dari janin, bayi, kanak-kanak, remaja, dan menjadi dewasa. Nah, pada proses pertumbuhan terjadi penambahan ukuran tubuh dari yang semula kecil, lalu berubah menjadi besar. Hal ini terjadi karena jumlah dan ukuran sel penyusun tubuh mengalami penambahan. Jadi pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat balik dan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, perkembangan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Nah, berdasarkan uraian tadi, kita wajib bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah atas ciptaannya, keberadaan makhluk hidup di alam semesta, dan benda-benda tak hidup di lingkungan merupakan karunia Tuhan yang harus kita jaga dan lestarikan. Untuk memperdalam pemahaman kita, kalian lihat ciri-ciri makhluk hidup pada QR kode di samping, pada barcode ya di samping. Nah, ini kalian pelajari terus, cari tahu ciri-ciri daripada makhluk hidup. Kalau di situ ada di bawah tugas ciri-ciri makhluk hidup yang ada gambar sampai A, B, C, D, E, E, F. Nah, ini
ciri-ciri kehidupan pada makhluk hidup. Jadi ini memang perlu didiskusikan sama teman kamu. Ada binatang, ada tanaman ya. Ciri-cirinya apa saja. Nah, jadi setelah kita diskusikan, kita buat resume, kita sampaikan hasil dari kita berdiskusi tadi. Nah, untuk kali ini mengenal ciri-ciri daripada makhluk hidup kita sudahi dulu. Nanti akan kita bahas lagi lanjutannya. Tetapi sebelumnya kalian coba lagi latihan kalian uji kompetensi 2, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Misalnya di sini contoh 1, perhatikan hewan berikut yang ada di bawah, itu hewan apa? Nah, kalian jawab. Di sini serangga pada gambar memiliki bentuk dan warna tubuh yang menyerupai bentuk dan warna daun. Nah, hal ini menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup yang mana. Nah, tadi kita sudah bahas ya. Di sini ada A, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, nggak mungkin ya. Nah, itu kamu lihat ada salah satu yang betul, beradaptasi atau iritabilitas. Nah, ini salah satu betul. Nah, kalian teruskan sampai pada bagian yang B, ya, kerjakan bernapas dan mengeluarkan zat sisa. Untuk kali ini materi kita sudahi dulu. Nanti akan kita lanjutkan kepada bagian C tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Sekian, selamat belajar, selamat mengulang-ulang pelajaran IPA. Kalian bersabar untuk PTM-nya. Dengan proses kita akan melalui tahapan-tahapannya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.